Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Mari kita lanjutkan ke halaman 799. Alinea kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatawallallahu subhanahu al-ijabata. Akhirnya Allah sendiri yang memberikan jawaban an nabiyhi, tentang pertanyaan yang diajukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqussu alaihi, dan juga Allah menceritakan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa 'alal jama'atil muslimati, dan kepada jamaah muslimah, fi muwajahatil yahud, dalam hal bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi. Safhatan min tarikhim, sebuah lembaran dari sejarah mereka, ma'anabiyihim, beserta nabi mereka, wa qaidihim, dan pemimpin mereka, wa munqidhihim, dan juru selamat mereka, Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan oleh Allah bagaimana orang Yahudi menghadapi nabi mereka sendiri. Artinya bahwa orang-orang Yahudi Ahlul Kitab bertanya kepadamu, yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka minta kepadamu Muhammad supaya engkau menurunkan kitab dari langit kepada mereka, yaitu supaya kitab suci turun langsung dari langit ke debug buat mereka gitu. Ini kan membuat kejutan. Di sini Allah menceritakan orang Yahudi itu dengan nabi mereka sendiri juga sama seperti itu, menyangkal. Ya. Musa alaihissalam, alladzi yaz'amuna annahum yu'minuna bihi. Ya, pemimpin mereka, juru selamat mereka Nabi Musa, yang dinyatakan oleh mereka sendiri bahwa mereka mengimaninya. Wa yarfuduna at-tasdiq bi Isa min ba'dihi wa bi Muhammadin, dan mereka menolak mengimani Nabi Isa dan setelahnya, yaitu Nabi Muhammad. Ina hadil jumlah, kalimat seperti ini, laisat jadidatan alaihim, bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Ungkapan-ungkapan yang menyangkal, kalau bahasa Jawanya nyengklak. Ungkapannya sing nyengklak itu bukan menyangkal, ya, artinya kasar lah. Itu bukan suatu hal yang baru bagi orang Yahudi. Wa laysa tabi'a hadil jail wahdahu, dan itu bukan hanya generasi ini aja kalau ngomong kasar begitu tuh. Minhum, dari mereka, innama hiya jibillatuhum min qadimin, itu sudah watak mereka dari sejak zaman dahulu kala. Orang Yahudi wataknya ya begitu. Di Indramayu, dari satu desa ke desa yang lain,
punya social behaviorism, perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Dari satu desa ke desa, punya watak, tabiat, kepribadian yang berbeda-beda. Ada satu desa, wataknya yang tuh sombong semua. Ditanya, kamu siapa? Masa nggak kenal? Iya, berapa sih sawahmu? Ya, di Cangkingan, teh botol kan 25.000. Iya. Di warung remang-remang dong. Kalau di kan 5.000 ya. Betul. Kalau di situ kan 25.000. Ditanya apa nggak sayang beli minuman? Lah, beli sapang. Tidak sampai satu batang lah. Jeruk ya. Ya. Ada seperti itu tuh. Ada yang kerjanya tukang gulat dulu. Ada satu desa yang orangnya humoris bergurau sehari-hari. Betul nggak? Itu ada macam-macam. Ada yang pembohong semuanya. Nah, orang Yahudi itu menurut sini kita ini, mereka itu memang dari dulu begitu. Innama hiya jibillatuhum min qadim. Innahum hum. Sesungguhnya mereka itu dari dulu ya mereka itu nggak pernah berubah ya begitu dari dulu ya mereka dari dulu juga begitu. Innahum hum artinya dari dulu juga mereka itu begitu nggak pernah berubah. Ta'annutan wa inatan, membangkang, keras kepala. Ya. Fala yaslamuna illa tahtal qahri wad-dhaght. Apa saja itu enggak pernah mau nerima dengan baik-baik itu harusnya dipaksa terus. Ya. Kalau orang sini namanya merengkel. Ya. Keras hati. Ya, harus disuruh paksa aja, enggak ada namanya nerima suka dan harus dipaksa aja. Wa hum ya mereka juga kufran wa ghadran ya kafir ya tipu ya fasura'ana ma yanqalibuna ya fayanquduna ahdahum ya begitu cepat mereka itu mengkhianati perjanjian mereka sendiri, mengingkari perjanjian mereka sendiri yang sudah ditangani, ya tidak dihormati perjanjian. Ini Yahudi. La ma'annas wahdahum, bukan hanya dengan sesama manusia saja orang Yahudi itu mengingkari janji, dengan Tuhannya juga, walakin ma'a rabbihim kadzalika, dengan Tuhannya juga begitu sama. Wahum mereka juga qahhatun waftira ya tipu daya, main-main, pengkhianatan. Fala ya'niha an yatathabbatu, tidak ada urusan mereka untuk berpegang teguh min qaulin terhadap satu pernyataan. Wala yatawarra'una, dan mereka tidak segan-segan kadzalika demikian juga anil jahri bin nukri ya dengan terbuka terang-terangan menolak sesuatu. Wa hum mereka juga tam'an fi 'ardid dunya, serakah dalam urusan dunia. Wa aklan li amwalin nas, dan sudah terbiasa makan harta manusia bil batili, dengan secara batil. Wa iradan an amrillah, dan mereka berpaling dari perintah Allah. Wa ma indahu min thawab, dan apapun yang ada di sisi Allah berupa pahala-pahala. Innaha hamdatun. Oke, kita aja dulu. Ini artinya bahwa
apakah ini yang Allah ceritakan itu betul-betul lagi menceritakan keburukan orang-orang Yahudi, ataukah ini hanya sebagai bola putih? Pernah main bola sodok nggak? Ya. Itu menyindir tidak secara langsung, mengkritiki kamu. Ini kadang-kadang tidak salah paham. Saya mengkritiki seorang supaya jangan tersinggung, saya menceritakan orang lain. Yang saya kritik tertawa terbahak-bahak, dikiranya orang lain bukan dia. Iya. Jadi di sini juga yang jelas kesepakatan, perjanjian, konsensus yang sudah kita nyatakan bersama secara bulat harus kita hormati, bahwa kita mendirikan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu konsensus, harus kita hormati. Ketika engkau ingin merubah Pancasila dengan apa saja selain Pancasila 45, itu pengkhianatan, itu Yahudi itu. Paham nggak? Ini persoalannya. Ini persoalannya. Nah, jadi kadang-kadang kita sendiri juga tidak paham. Al-Quran mungkin lebih banyak menceritakan Fir'aun daripada kanjeng nabinya sendiri, betul nggak? Setiap halaman cerita Fir'aun, ya, sang diktator yang menindas rakyatnya. Setiap saat itu artinya mesti paham bahwa isu penting yang digulirkan dalam Al-Quran adalah masalah kemanusiaan, kediktatoran, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, genocide dan sebagainya. Ya, keadilan sosial dan sebagainya, itu yang menjadi masalah. Ya. Di dalam Al-Quran nggak ada cerita iblis membunuh-bunuh manusia. Berapa juta manusia yang dibunuh iblis? Al-Quran nggak ada. Tapi yang bunuh manusia siapa? Kenapa kamu takut sama iblis, nggak takut sama manusia? Persoalan. Nah ini yang perlu kita ketahui. Sampai cerita-cerita Yahudi semacam ini sampai akhirnya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, ketika ghairul maghdubi alaihim, maksudnya adalah Yahudi, waladhdallin adalah Nasrani. Betul nggak? Di kitab tafsir begitu. Ngapain lu nyebut-nyebutin Yahudi Nasrani? Itu yang kena marah ya kamu, yang sesat juga kamu. Nggak usah Yahudi Nasrani lagi lah, nggak usah nyebut-nyebut agama lain. Udah kita yang sesat yang kena marah. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Ketika Anda meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta dibimbing di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah kau berikan kenikmatan. Ghairul maghdubi, yang tidak kena marah, waladhdallin, dan tidak tersesat. Selesai gitu aja kok. Kenapa harus nyebut-nyebut Yahudi Nasrani? Andikan Pak Tato pinjam uang sama saya, Buya, pinjam uang 5 juta. Ya, insya Allah saya bayar. Saya tidak kayak Kang Benu kalau udah nggak bayar. Saya mah tidak seperti Pak moderator. Ya, kalau utang gemblung ya mungkir. Malah nggak saya kasih kok. Malah saya nggak kasih. Nah, ini orang nggak benar. Jadi ghairil maghdubi, nggak usah nyebut-nyebut Yahudi, walau nggak usah nyebut Nasrani. Sudah, saya minta dibimbing benar, jangan sampai saya kena marah, jangan sampai saya tersesat. Itu aja kok, susah banget sih. Yang anehnya lagi ketika saya mengkritiki
tafsir-tafsir yang ada banyak yang tersinggung. Saya katakan, mufasir maksum gak sih? Iya. Mufasir maksum nggak? Mufasir bisa salah nggak? Begitu saya mengkritis, kenapa kamu marah? Kayaknya maksum kok. Ya, ini persoalan masing-masing. Iya, saya mengkritisi tafsir At-Tabari dan As-Sa'id ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami mengutus kamu Muhammad tidak lain kecuali untuk membagikan rahmat kepada semesta alam. Ditafsirkan oleh Tabari, maksudnya bagi rahmat untuk khusus umat Islam, non Muslim tidak dapat rahmat. Eksklusif, saya kritik, marah. Jadi Islam itu tidak akan menghitung orang non Muslim, mau miskin silakan, mau kelaparan silakan, mau lapar silakan, mau goblok silakan, ditindas silakan, nggak dulu karena kamu non Muslim maka kamu tidak dapat rahmat. Begitu maksudnya kan. Nah ini yang menjadi perhitungan kita. Jadi artinya, tetapi ada tafsir yang bagus yang menafsirkan Al-Fatihah itu tidak membawa-bawa Yahudi dan Nasrani. Itu tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ghairil maghdubi ay nahnul maghdub waladhdallin nahnul dhalin. Kita yang dimarahi Allah, kita yang tersesat juga. Jadi ya Allah bimbinglah kami jalan yang benar, jangan sampai kami kena marah, jangan sampai kami tersesat. Itu saja kami, nggak usah Yahudi lah. Oke, makasih gitu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.